Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-10 untuk mata kuliah pengantar manajemen. Topik hari ini adalah tentang kepemimpinan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan kepemimpinan akan dibahas dalam pertemuan ini. Yang pertama mengenai sifat dan perilaku daripada kepemimpinan. Yang kedua, model atau gaya kepemimpinan, kemudian fungsi dari kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pembentukan kepemimpinan individu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan sifat dan perilaku kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah seni dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kemampuan ini merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab, juga kemampuan untuk memahami manusia, bahwa manusia itu mempunyai perbedaan kekuatan dalam kaitan dengan masing-masing motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya di sini adalah kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia dan tumbuh motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, kemudian dalam kaitan dengan teori sifat kepemimpinan, kita sama ketahui bahwa kepemimpinan itu sifat-sifatnya berbeda dengan orang yang lain. Nah, pemimpin itu apakah dilahirkan atau dibentuk, dan ini menjadi suatu pertanyaan yang terus dibahas bersama. Nah, kalau kita ketahui bersama terkait dengan kepemimpinan, ada beberapa sifat pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang dalam kaitan dengan organisasi. Yang pertama adalah intelijensia, ya. Jadi sifat atau kemampuan seseorang berbicara, menafsirkan, bernalar yang memiliki kelebihan dibanding orang lain atau anggota yang dipimpinnya. Yang kedua adalah yang namanya kepercayaan diri. Nah, jadi sifat ini artinya terkait dengan keyakinan diri terhadap kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga dia merasa percaya diri akan kemampuannya tersebut. Nah, yang ketiga adalah determinasi, yaitu sifat atau kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri orang yang mempunyai sifat inisiatif, gigih, bisa mempengaruhi orang lain, dan cenderung bisa mengarahkan juga untuk melakukan perintah demi dari tujuan organisasi. Nah, sifat yang lain adalah memiliki integritas. Nah, jadi diharapkan setiap pemimpin itu harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Nah, tentunya juga ada aspek sosialibilitas, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu mampu memiliki ketegasan, kewibawaan, dan juga mampu menjalin hubungan yang menyenangkan dengan orang-orang lain atau terutama dengan anak-anak buah yang dipimpinnya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan teori perilaku kepemimpinan, ada beberapa teori perilaku yang dipusatkan pada efektivitas pemimpin, yaitu bukan pada penampilan diri, fisik, tapi pada penekanan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin yang berorientasi kepada tugas, di mana perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Yang kedua adalah orientasi karyawan. Nah, ini bagaimana dia menekankan pada upaya memberikan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan perilaku kepemimpinan. Ada perilakunya yang informating, artinya perilaku yang menyebarkan informasi. Yang kedua adalah consulting dan delegating, yaitu perilaku konsultasi dan delegasi, yang dimana dia bisa membahas bersama dengan pihak lain, memberikan saran, memberikan kesempatan, menampung ide. Nah, ya, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah planning dan organizing, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam wujud mampu merumuskan tujuan dan strategi, merumuskan cara mengalokasikan diri, dan juga merumuskan bagaimana mengembangkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
dan juga tentunya mampu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain. Kemudian adalah perilaku problem solving atau pemecahan masalah, di mana pemimpin memiliki perilaku atau dalam kaitan dengan tindakan untuk bisa memecahkan masalah, mulai dari tahap identifikasi, menganalisis, sampai pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada lagi yang kelima, yaitu clarifying atau perilaku dari seorang pemimpin untuk merumuskan peranan dan tujuan dari organisasi. Kemudian ada perilaku dalam kaitan dengan monitoring, yaitu pemantauan, yaitu sikap dan tindakan pemimpin guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, kemudian melakukan pengecekan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dari orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Kemudian ada lagi yang namanya perilaku motivasi atau motivating, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan, ya, supaya dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Nah, yang terakhir adalah acknowledging and appreciating, yaitu perilaku untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada anak buah yang telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan tugas-tugas di dalam organisasi. Ada 3 hal lagi yang mungkin menjadi perilaku seorang pemimpin yang juga penting, yaitu supporting atau perilaku untuk memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan anak buah. Kemudian juga mampu melakukan yang namanya managing konflik dan team building, yaitu perilaku mencegah konflik dan juga bisa mengembangkan teamwork. Kemudian ada lagi yang perilaku networking, yaitu perilaku bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat jejaring, artinya melakukan hubungan dengan orang lain dalam kaitan dengan untuk pencapaian tujuan daripada organisasi. Nah, dalam kaitan dengan kepemimpinan ada beberapa karakter pribadi pemimpin. Yang pertama tentunya dia harus energik, dia juga harus memiliki relasi dengan baik dengan pengikut dan orang lain, dia harus responsif, ya, terhadap berbagai hal yang kaitan dengan eksternal. Kemudian ada model atau gaya kepemimpinan, ini bagian yang kedua. Yang pertama tentunya kita ketahui bersama ada namanya kepemimpinan otokratik, jadi yang memusatkan kekuasaan pada diri sendiri. Ada kepemimpinan yang birokratik, ya, birokrasi. Nah, gaya kepemimpinan birokrasi ini biasanya diterapkan dalam organisasi yang sifatnya banyak rutin, ya. Artinya tidak ada inovasi-inovasi dalam kegiatan organisasi. Nah, kemudian adalah lagi namanya kepemimpinan partisipatif. Kemudian kepemimpinan delegatif, kepemimpinan transaksional. Nah, ini nanti kalian bisa baca di dalam paparan yang telah saya buat. Nah, kemudian di samping itu tentunya kita juga ingin mengetahui bersama apa fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif, di mana fungsi pemimpin dan kepemimpinan ini sebagai komunikator dalam melakukan perintah yang berupa isi, cara melakukan, cara melaksanakan perintah, ya. Artinya di sini pemimpin berfungsi untuk memberi perintah dan yang dipimpin berfungsi melaksanakan perintah. Ya, ini adalah fungsi instruktif. Kemudian fungsi konsultatif, di mana pemimpin menggunakan fungsi konsultatif ini dalam rangka untuk mengkomunikasikan dari dua arah, ya. Kemudian ada fungsi pengendalian, ya, di mana dalam melaksanakan kegiatan pemimpin dan ini melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak buah. Nah, kemudian dalam kaitan dengan bagian yang keempat, yaitu pembentukan kepemimpinan individu. Nah, pengembangan kepemimpinan ini adalah suatu hal atau suatu usaha yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang agar bisa lebih baik lagi dalam kaitan untuk mengarahkan organisasi. Nah, dalam kaitan dengan kepemimpinan ini ada beberapa teori kepemimpinan, ya, baik itu yang tadi dikatakan teori genetik, ya, di mana menurut ini pemimpin itu dilahirkan tapi bukan dibentuk. Kemudian ada namanya teori sosial, di mana pemimpin adalah seseorang yang dibentuk
dan bukan dilahirkan. Nah, kemudian ada lagi namanya teori ekologis, di mana pemimpin yang baik itu adalah yang dilahirkan namun telah memiliki bakat kepemimpinan dan mampu mengasah bakatnya itu melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan bakatnya tersebut untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, kemudian ada beberapa prasyarat untuk seseorang menjadi pemimpin. Ya, tadi dikatakan bahwa seorang bisa saja dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan. Tetapi sejatinya bahwa pemimpin yang baik adalah melalui suatu proses perkembangan seiring dengan waktu dan pengalaman. Di dalamnya terdapat juga mungkin pelatihan seperti tadi disampaikan bahwa pemimpin itu dibentuk tapi bukan dilahirkan. Nah, setidaknya ada beberapa aspek dalam rangka mengembangkan kepemimpinan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan identifikasi kepemimpinan. Kemudian juga mengembangkan keterampilan karena kepemimpinan itu perlu proses untuk mengembangkan kemampuan dan juga untuk meningkatkan kompetensinya atau pengetahuannya. Kemudian seorang pemimpin itu merupakan pemikir yang memiliki visi jangka panjang. Nah, untuk itu tentunya dia harus mampu mengidentifikasi posisi dan kekuatan, kelemahan dari organisasi yang dipimpinnya. Juga bisa melakukan upaya-upaya untuk menetapkan langkah-langkah bagaimana untuk menuju sasaran yang ingin dicapai. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kepemimpinan, syarat-prasyarat dari kepemimpinan. Nah, kemudian tentunya ada beberapa elemen dari kepemimpinan yang kalau kita lihat dari sisi individu, yang pertama adalah percaya diri, confidence. Ya. Kepercayaan diri akan memberikan kontribusi agar suatu tujuan atau misi untuk dicapai itu bisa dilaksanakan. Kemudian ada namanya ketegasan atau decisiveness. Nah, seorang pemimpin harus bersedia dan untuk membuat keputusan dan berdiri dengan kesetiaan dan komitmennya dalam rangka pengambilan keputusan tersebut. Kemudian juga ada elemen kepemimpinan yang disebut dengan intuisi. Ya, dalam kepemimpinan dalam satu ilmu manajemen itu cenderung ada beberapa hal yang terkait dengan intuisi. Nah, karena banyak juga dalam kaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin ini juga melakukan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Tapi tentunya pemimpin yang berhasil yang sejauh ini adalah bagaimana dia bisa mengarahkan intuisi itu menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.